saat di tukang sayur. Astagfirullahaladzim Bu, jangan asal ngambil sayuran jualan saya terus dong. Kalau ibu mau itu sayuran ya dibeli. Ya ampun Pak Darwan, jangan pelit-pelit lah. Orang saya loh cuma ngambil 2 ikat sayuran doang. Bu, 2 ikat sayuran itu kalau dijual bisa dapat uang. Lagian saya itu jualan Bu, bukan bagi-bagi sayuran secara gratis. Nah justru itu Pak, karena Pak Darwan ini jualan, makanya harus sering ngasih-ngasih orang biar jualannya tuh rame dan juga lancar. Saya suka kok Bu ngasih-ngasih orang, tapi masalahnya Bu Erni itu tiap hari ngambil sayuran punya saya tanpa beli loh. Jadi hitungannya itu rugi Bu saya. Nanti saya itu bangkrut gimana coba? Tenang aja lah Pak, gak bakal bangkrut. Kalau dalam hati Pak Darwan itu niatnya bersedekah, ntar Pak pasti ditambah rezekinya. Enggak Bu, ini bukan sedekah namanya. Ibu loh udah ngambil tanpa dikasih. Udah gitu maksa lagi. Itu termasuk mencuri dan mengambil hak orang lain loh Bu, itu namanya. Pak Darwan, jangan asal ngomong ya. Bisa-bisanya ngatain saya pencuri. Bilang aja kali kalau Pak Darwan itu pelit, gak suka sedekah dan juga ngasih-ngasih ke orang. Udahlah, saya gak mau ya ngobrol lama-lama sama orang pelit kayak Pak Darwan. Silahkan aja pergi Bu, tapi itu balikin sayuran saya yang udah Ibu ambil. Ya gak bisa gitu lah Pak Darwan. Sesuatu yang udah saya ambil itu gak akan pernah saya balikin. Udahlah ya, saya mau pulang dulu. Makasih loh ini sayuran gratisnya. Bu Erni. Aduh, mau aku kejar ambil paksa tapi malas ribut. Tapi kalau dibiarkan tuh orang ya keterusan, pusing deh. Besok-besok aku ngider sayuran di tempat lain aja deh. Daripada ngider di sini tiap hari terus-terusan diambilin sayuran sama Bu Erni. Ya emang sih nggak banyak, cuma seikat 2 ikat. Tapi kan kalau tiap hari apa nggak tekor aku. Sementara itu di depan sebuah rumah. Bu Intan, mau kemana toh Bu? Sini dulu mampir kita ngobrol-ngobrol. Bu Wiwin, ini loh Bu, saya mau ke rumahnya saudara saya. Mau ada urusan gitu. Oh alah, itu bukannya Bu Erni ya Bu Intan? Iya Bu. Waduh, dia itu pasti bawa sayuran tuh, hasil ngambil paksa dari jualannya Pak Darwan. Ngambil paksa gimana Bu? Jadi ya Bu Wiwin, kemarin itu saya diceritain sama Pak Darwan kalau Bu Erni selama ini suka banget ngambil sayuran Pak Darwan secara paksa. Udah gitu ndak mau bayar. Astagfirullahaladzim, kok bisa-bisanya sih? Kenapa dibiarin Bu? Jangan boleh lah. Itu kan sama aja udah mencuri dan mengambil hak orang lain. Iya sebenarnya Pak Darwan itu ndak mau ngebiarin Bu. Cuma masalahnya Pak Darwan itu kan tipe orang yang ndak bisa keras, ndak mau ribut-ribut juga. Tapi tetap aja kok sama Pak Darwan gak dibolehin dan ditegur. Cuma ya si Bu Erni itu tetap ngambil secara paksa sayurannya Pak Darwan. Bu Wiwin tahu sendirilah Bu Erni itu orangnya gimana, suka maksa. Iya sih Bu. Duh ya ampun, saya jadi kasihan deh sama Pak Darwan. Dia kan niatnya jualan cari uang. Malah dirusuhin, diambil sayurannya sama orang yang gak mau bayar. Nah itu dia Bu. Ada Bu Erni itu ya juga tipe orang yang gak tahu banget. Bisa-bisanya loh dia dengan gampang yang ngambil-ngambil barang dengan maksa dan gak mau bayar. Apalagi ya Bu, dia itu kalau ngomong sok-sokan banget, nyuruh-nyuruh orang sedekah. Padahal dia sendiri kayak begitu. Aduh, saya jadi takut deh berurusan sama Bu Erni. Makanya Bu Wiwin kalau bisa hindari, jangan pernah berurusan sama itu orang. Nanti bisa rugi kita. Iya Bu, benar, nanti saya usahakan deh. Harus dong Bu itu. Ya sudah ya kalau begitu, saya mau lanjut jalan ke rumah saudara saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beberapa hari kemudian, Duh ya ampun, ini tumben banget sih Pak Darwan gak lewat sini. Padahal kan aku mau ngambil sayurannya lagi. Ya sebenarnya sayuran-sayuran kemarin yang aku ambil juga dari jualan Pak Darwan itu masih ada sih. Masih banyak malah. Tapi gak ada salahnya juga kan aku mau ngambil lagi supaya stoknya banyak gitu. Tapi ini Pak Darwan malah gak ngider ke sini. Itu ada Bu Intan. Bu Intan. Ada apa ya Bu Erni? Ini loh Bu, saya itu mau nyariin Pak Darwan. Tapi kok dia tumben banget ya nggak ngidar di sini.
Iya, mungkin Pak Darwan trauma, Bu. Diambilin terus sayurannya sama Bu Erni secara paksa. Maksud Bu Intan apa ya ngomong kayak begitu? Saya nggak pernah tuh ngambil secara paksa. Nggak pernah apanya Bu Erni. Orang tiap hari loh Bu Erni itu ngambilin sayuran jualannya Pak Darwan secara paksa. Kasihan loh Bu, Pak Darwan itu. Dia kan niatnya jualan. Jangan malah dirusuhin kayak begitu. Bisa tekor dia. Tiap hari diambilin sayurannya tanpa bayar. Lah kocak. Justru ya Bu, saya tuh dengan baik hati ngebuat Pak Darwan itu bisa bersedekah sama saya setiap hari. Biar jualannya itu makin lancar dan juga sukses. Yang namanya sedekah itu Pak Darwan ngasih dengan ikhlas. Bukan ibu yang maksa ataupun ngambil. Sama aja menurut saya. Dan Bu Intan itu ya nggak usah ikut campur. Bilang aja kali kalau Bu Intan itu mau ikutan juga kan ngambil sayuran punyanya Pak Darwan. Duh, sorry aja ya Bu, saya itu beli sayurannya Pak Darwan, bukan ngambil secara paksa ataupun gak bayar kayak Bu Erni. Bodoh amat, saya gak peduli. Intinya Bu Intan gak usah ikut campur. Gimana saya gak ikut campur? Bu Erni aja sudah kelewatan. Gak punya malu banget sih, ngambilin sayuran gak bayar, mana maksa lagi. Duh, jadi takut deh deket-deket modelan orang kayak Bu Erni. Udahlah, saya pergi dulu. Bu Intan, jangan asal ngomong dan asal pergi ya. Ih, kurang ajar banget sih itu orang, aku campur banget. Tapi ini aku mau ngambil sayuran di mana ya? Yang nggak perlu bayar. Apa nyetok sayurannya berhenti dulu hari ini? Terus nyetok yang lain? Aku nyetok bahan-bahan yang lainnya juga kali ya. Tapi ngambil di mana supaya nggak bayar? Karena males banget mau ngeluarin uang. Oh iya, aku ke minimarket aja kali ya yang ada di depan sana. Terus supaya nggak bayar, aku ngaku-ngaku aja kalau aku itu pemilik minimarket itu. Wah, ideku bagus banget nih. Bu Erni pun langsung pergi ke sebuah minimarket yang ada di depan sana. Jadi semua totalnya 350.000 ya Bu? Ini apa ya maksudnya? Kok kamu ngasih tahu total harga belanjaan saya sih? Saya ngasih tahu supaya Ibu itu biar bayar lah. Kurang ajar banget ya kamu nyuruh-nyuruh saya bayar. Saya itu pemilik minimarket ini, tahu nggak? Pemilik minimarket ini? Nggak usah bercanda deh Bu, siang-siang kayak gini. Pemilik minimarket itu tuh bukan Ibu. Bisa-bisa aja sih Ibu ini ngaku-ngaku. Saya tuh nggak ngaku-ngaku. Emang benar saya tuh pemilik minimarket ini. Jadi jangan berani-beraninya ya kamu nyuruh saya bayar. Masa iya belanja di minimarket sendiri harus bayar? Cukup ya, nggak usah ngada-ngada. Ibu itu bukan pemilik minimarket ini. Jadi silakan Ibu itu bayar sebesar 350.000. Gak mau. Saya udah bilang loh saya tuh pemilik minimarket ini. Kamu tuh jangan ngeyel banget sih dibilangin. Saya pecat loh nanti kamu. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini ibu-ibu ini mengaku jadi pemilik minimarket ini supaya nggak bayar belanjaan dia. Astagfirullahaladzim Bu Erni, nggak boleh seperti itu. Saya kenal loh Bu sama pemilik minimarket ini. Jadi ibu tuh jangan ngaku-ngaku, cuma buat bisa nggak bayar belanjaan. Heh Bu Wiwin, nggak usah ikut campur ya. Dan nggak usah sok tahu. Orang saya loh pemilik minimarket ini. Ngomong-ngomong, itu ngeri banget tuh bagian belakang minimarket itu kebakar. Astagfirullah, mana-mana. Duh, iya kah? Mana Bu? Setelah mengatakan itu Bu Erni pun langsung pergi. Astagfirullahaladzim, ibu-ibu tadi itu udah pergi aja Bu. Gimana nih? Duh, berarti kita dikibulin dong. Karena nggak ada api sama sekali di minimarket bagian belakang. Ya Bu, duh ya ampun, bisa-bisanya gimana ya Bu? Kalau kayak begitu saya yang harus tanggung jawab lah. Mana mahal banget lagi 350.000 belanjaannya ibu-ibu tadi. Udah, masnya jangan terlalu panik. Gimana kalau kita samperin itu rumahnya Bu Erni? Kebetulan saya tahu rumahnya di mana. Baik-baik Bu, kalau begitu saya minta tolong sama teman saya dulu ya untuk jaga minimarket sebentar biar saya itu bisa pergi ke rumah ibu-ibu tadi. Iya Mas, ayo langsung saya tunjukin di mana rumah ibu-ibu itu. Bu Wiwin pun kemudian menunjukkan di mana rumah Bu Erni. Namun Assalamualaikum. Bu Erni. Duh, kok orangnya nggak ada ya Mas? Jangan-jangan dia tahu lagi kalau kita bakal kesini. Kayaknya iya deh Bu. Aduh pusing banget saya. Kok bisa ya ada orang yang seperti itu? Saya tuh ini yang tekor ini untuk gantiin bayar belanjaan ibu-ibu itu. Sabar ya Mas. Gimana kalau saya bantu deh bayar setengahnya? Jadi kalau nanti misalnya udah bisa ketemu sama Bu Wiwin, kita minta pertanggungjawaban dia untuk ganti semuanya.
Tapi yang penting sekarang pembayarannya itu dilunasin dulu, biar masnya itu nggak kena masalah. Iya ya Bu, terima kasih banget. Bu Wiwin, sama siapa ini? Kok di depan rumahnya Bu Erni? Ini loh Pak, saya itu sama penjaga toko minimarket. Jadi ceritanya Pak, Bu Erni dan saya itu kan belanja tuh di minimarket yang dijaga sama mas-mas ini. Tapi Bu Erni itu malah ngaku-ngaku jadi pemilik minimarket itu supaya nggak bayar. Terus ya, saya sama mas-mas ini coba untuk menghentikan Bu Erni karena kebetulan saya juga kenal sama pemilik minimarket itu. Astagfirullahaladzim, makin keterlaluan aja itu orang ya. Terus jadinya gimana? Kok Bu Wiwin sama penjaga minimarketnya sampai ke rumah Bu Erni sih? Nah itu dia Pak, tadi kan kita sempat debat. Terus di sana tiba-tiba Bu Erni itu teriak kalau di bagian belakang minimarket itu kebakar. Ya sontak saya sama penjaga minimarket langsung mencari kan di mana kebakaran itu. Ternyata itu cuma tipuan supaya Bu Erni bisa kabur. Jadi ya belanjaannya belum dibayar. Makanya saya kasihan sama mas-mas ini dan saya nunjukin di mana rumah Bu Erni. Ya Pak, bener banget apa yang diceritakan sama ibu ini. Tapi setelah kami samperin ibu-ibu yang nggak bayar itu, dia itu nggak ada di rumah. Kayaknya dia itu emang udah tahu deh kalau kami itu bakal nyamperin ke rumah ini. Kayaknya emang itu udah rencana dia deh. Harus kena azab dulu nggak sih itu orang supaya berhenti? Ya tuh kalau dibiarin terus-terusan dia itu bakal makin menjadi-jadi. Apa kita perlu lapor ke polisi ya Pak, Bu? Aduh, lapor polisi ribet Mas. Mana buktinya sedikit lagi. Iya sih, ya udah deh. Kalau begitu Pak, Bu, saya tuh balik dulu ya ke minimarket. Oh alah, iya ya Riko. Tadi uangnya udah saya kasihkan supaya bisa ngeringanin kamu untuk bayar sementara belanjaan Bu Erni. Ya Bu, udah kok. Makasih ya. Kalau begitu saya permisi semuanya. Assalamualaikum. Sementara di tengah jalan raya, Hahaha, pasti Bu Wiwin sama mas-mas penjaga minimarket itu lagi ke rumahku. Untung aja aku pinter gak langsung pulang dan milih lewat jalan sini. Jadinya kan aku bisa lolos dari mereka. Ya walaupun harus pergi-pergi kayak gini tapi gak apa-apa lah. Yang penting aku bisa dapat belanjaan dengan cara gak bayar. Hahaha. Besok aku coba lagi tapi harus tempat yang berbeda. Kalau bisa yang jauh dari rumah biar kejadiannya gak kayak begini. Tapi jujur tadi aku sebel banget deh sama Bu Wiwin. Ikut campur banget jadi orang. Awas aja ya, bakal aku kasih pelajaran tuh orang. Bu, awas. Aduh. Ya ampun sakit banget. Mas, kalau naik motor tuh yang bener dong. Bisa-bisanya lo nabrak saya. Bu, itu saya sudah naik motor dengan benar ya. Ibu sendiri ngapain di tengah-tengah jalan ngomong-ngomong sendiri udah kayak orang gila. Itu jalan untuk orang lewat kendaraan Bu, bukan untuk tempat ngomong-ngomong sendiri. Lah, ini juga tempat untuk pejalan kaki Mas. Dan suka-suka saya dong. Mau ngomong sendiri kek, mau ngomong sama orang lain kek. Itu bukan urusan Masnya. Masalahnya Ibu itu jalan kaki di tengah jalan, bukan di pinggir jalan loh. Tempat jalan kaki itu ya Bu, di sebelah situ, bukan di sebelah sini. Mas, sebagai pejalan kaki di sini, saya bebas dong mau jalan kaki di mana aja. Kok ngatur-ngatur gitu sih? Dan tolong tanggung jawab ya Mas. Ini loh kaki saya sampai luka-luka dan sakit banget. Seharusnya saya itu nggak perlu tanggung jawab sih Bu, karena itu kan salah Ibu sendiri. Bener-bener kurang ajar ya Masnya. Bisa-bisanya loh nggak mau disuruh untuk tanggung jawab. Ya karena ibunya itu yang salah. Udah jalan kaki di tengah jalan yang seharusnya untuk lewat kendaraan. Enggak Mas, yang salah itu bukan saya. Masnya yang salah. Pokoknya Mas harus tanggung jawab. Kalau enggak saya teriak. Biar Masnya digebukin sama warga sini. Karena kan yang udah jelas ketabrak itu saya. Janganlah Bu, orang-orang bisa salah paham nanti. Aduh gini nih, kalau berurusan sama ibu-ibu ya. Ya udah nih, saya tanggung jawab. Saya kasih uang buat ibu berobat. Nah gitu dong, sekalian anterin saya pulang ya Mas. Karena nggak mungkin kan saya pulang dengan keadaan sakit, luka kayak begini. Gimana kalau langsung saya bawa ke rumah sakit? Tapi Bu bayarnya pakai uang itu ya, yang sudah saya kasih ke ibu tadi. Nggak usah Mas, nanti saya minta anterin ke rumah sakit sama orang lain aja. Lah ngapain repot-repot kayak begitu Bu, sekalian aja saya anterin. Saya tuh udah bilang nggak usah Mas, nurut aja sih. Tinggal nganterin ke rumah saya juga. Aduh ya deh ya. Akhirnya bisa pulang juga. Untung aja itu orang langsung pergi. Jadi dia nggak bakal tahu tuh kalau uang yang dia kasih untuk tanggung jawab itu nggak bakal aku pakai untuk berobat. Karena kan ini kakiku cuma luka-luka sedikit doang. Ya nggak begitu parah. Dan nggak perlu sampai diobatin ke rumah sakit.
Kan sayang uangnya, bisa dipakai untuk yang lain. Ya walaupun lukanya ini sakit sih. Tapi bentar-bentar, ini rumahku udah sepi ya. Kayaknya Bu Wiwin dan juga si penjaga minimarket itu udah pergi seharusnya. Tapi mereka beneran kesini nggak ya tadi? Dah, bodo amat mau kesini kek, mau enggak kek. Mending aku tidur siang aja, soalnya capek banget. Langsung tidur siang aja lah. Duh, aku juga mager banget nih, mau ngebersihin dan juga ngobatin luka yang ada di kaki. Ya udahlah, langsung tidur siang aja, soalnya udah ngantuk banget. Oh iya, tapi aku harus nyiapin dulu nih tenaga dan juga strategi yang baru supaya besok aku bisa terus-terusan ngambil barang tanpa bayar di minimarket, terus ngaku-ngaku kalau aku pemilik minimarket itu. Dan kalau nggak mempan tinggal pakai tipuan kayak tadi. Hahaha. Sejak saat itu Bu Erni pun terus-terusan melakukan hal yang seperti itu. Pergi ke minimarket dengan belanja banyak barang, tapi tidak mau bayar dan mengaku-ngaku sebagai pemilik minimarketnya. Hingga suatu hari, Bu Erni keluar, bayar belanjaan Ibu Erni yang pas itu. Iya Bu, ya ampun, kasihan banget loh ini. Banyak penjaga minimarket yang jadi korban. Bu Erni, keluar Bu, tanggung jawab. Waduh Bu, ini Bu Erni nggak keluar-keluar, apa kita dobrak aja pintunya ya? Tapi emangnya nggak apa-apa kalau didobrak pintunya? Harusnya sih nggak apa-apa, soalnya kan Ibu Erni itu udah keterlaluan. Udah banyak banget juga loh itu korban-korbannya. Ternyata Bu Erni itu nggak melakukan itu di satu minimarket, tapi di banyak minimarket. Bu Erni, waduh Bu Erni kayaknya udah kabur deh. Lihat aja tuh rumahnya kosong. Iya bener banget. Duh, saya jadi makin kasihan deh sama para korban. Karena dia itu emang udah ngerasa nggak sih korbannya udah banyak dan bakal berkumpul untuk nyamperin di rumah dia. Astagfirullah, dia tuh kayaknya pinter banget ya kalau soal kabur. Apa kita ajak para korban yang lain untuk lapor polisi aja ya Bu? Kali ini kalau korbannya udah banyak Bu, buktinya juga udah banyak pasti. Ada benarnya sih, jadi ya nggak ada salahnya dicoba. Ya udah yuk kita omongin dulu sama para korban lainnya. Ya Bu, makasih loh udah bantuin sampai sejauh ini. Jadi saya tuh nggak enak Bu. Udah, nggak usah pakai acara nggak enak. Saya loh niatnya ngebantu. Dan saya juga nggak tega ngeliat orang-orang dikibulin dan dirugikan atas perbuatan Bu Erni yang nggak bertanggung jawab. Sementara itu, Untung aja aku bisa kabur sebelum mereka berhasil ngedobrak pintu rumahku. Dan untung aja aku tuh larinya cepet, jadi langsung bisa pergi jauh. Tapi kok ini luka di kakiku yang kena tabrak pas itu nggak sembuh-sembuh ya? Apa gara-gara nggak aku bersihin dan nggak aku obatin sama sekali sejak ditabrak? Tapi kan lukanya kecil, jadi ya seharusnya nggak apa-apa dong. Tapi kok rasanya makin sakit ya? Bu Erni, tadi di rumahnya lagi rame-rame loh. Rame orang. Ibu kok malah ada di sini sih? Jangan-jangan Bu Erni kabur ya? Kalau nggak salah kemarin juga Ibu Erni terlibat masalah ya. Kan gara-gara ngambil barang-barang yang banyak di minimarket. Dan malah ngaku-ngaku jadi pemilik minimarket lagi. Pak Darwan ini apa-apaan sih? Datang-datang langsung nuduh. Saya tuh nggak melakukan hal kayak begitu ya. Dalam mikir-mikir, saya mau pergi. Kok ini makin sakit ya luka di kakiku? Astagfirullah, mana keluar darah lagi. Astagfirullahaladzim Bu, itu kakinya kenapa kok bisa keluar darah begitu? Ini tuh bekas luka saya ketabrak Pak. Cuma belum pernah saya obatin ataupun saya bersihin lukanya. Ya ampun, pantesan aja. Itu luka Ibu udah kena infeksi loh. Bisa bahaya banget. Mending sekarang Ibu itu ke rumah sakit aja. Bahaya apa sih Pak? Ini loh cuma sakit sedikit dan keluar darah sedikit. Aduh, sakit banget. Kan sakit banget. Udah Bu, langsung ke rumah sakit aja ya. Yuk, saya anterin. Udah, gak usah. Aduh, sakit banget. Kok badanku jadi lemas. Makin sakit. Tolong Pak. Bu Erni pun tak sadarkan diri. Pak Darmawan mencoba untuk membawa Bu Erni ke rumah sakit, namun naas Bu Erni tewas di perjalanan karena infeksi pada luka di kakinya sudah sangat parah.